Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Nurgaisani Wahyono. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT tentang penggunaan teknologi BIM di industri konstruksi Polandia. Artikel ini dapat dilihat di Jurnal Buildings tahun 2020, volume 10, isu 1. Pemaparan ini berisikan tentang studi kasus, penyelesaian analisis SWOT, dan kesimpulannya. Studi kasus. Building Information Modeling atau BIM saat ini menjadi salah satu konsep manajemen konstruksi yang berkembang pesat di dunia, termasuk di Polandia. Di banyak negara, BIM secara bertahap telah diakui sebagai standar dalam proyek konstruksi. Namun, di Polandia sendiri, teknologi ini masih dalam tahap perbincangan dan dipandang sebagai alternatif dari metode perencanaan serta pelaksanaan proyek konstruksi yang tradisional. Terdapat kekhawatiran terkait kewajiban penerapan BIM dalam kontrak pekerjaan umum, terutama karena kurangnya pengalaman para pelaku industri konstruksi dan kesalahpahaman yang cukup luas mengenai teknologi ini. Berikut adalah beberapa elemen-elemen yang menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi BIM pada proyek konstruksi di Polandia. Untuk kekuatannya, yang pertama adalah kualitas dokumen yang lebih baik, yang kedua pengurangan biaya proyek konstruksi, yang ketiga adalah pengurangan limbah material konstruksi, yang keempat otomatisasi proses menggambar. Untuk kelemahannya, yang pertama tidak adanya platform perangkat lunak universal, yang kedua konsumsi tenaga kerja yang tinggi untuk mengembangkan model BIM yang benar, yang ketiga kesalahan dalam mencerminkan bentuk bangunan yang sebenarnya, yang keempat biaya implementasi yang tinggi di perusahaan. Untuk peluangnya, yang pertama ada tingginya minat para pemimpin pasar konstruksi, yang kedua implementasi teknologi BIM di seluruh dunia, yang ketiga mengembangkan kesadaran yang lebih tinggi di antara semua pemangku kepentingan, yang keempat edukasi mahasiswa terkait BIM. Untuk ancamannya sendiri, yang pertama adalah tidak adanya peraturan hukum dan standar yang mengikat mengenai BIM di Polandia, yang kedua kurangnya tenaga kerja yang berkualitas dan berpengalaman, yang ketiga keengganan kontraktor atau klien atau pengguna untuk menggunakan BIM. Kekuatan yang pertama yaitu kualitas dokumen lebih baik. Teknologi BIM telah terbukti meningkatkan kualitas dokumentasi proyek konstruksi melalui visual 3D dan standard level of development dari LOD 100 hingga LOD 500 yang disesuaikan dengan tahapan investasi. Keunggulan utama BIM termasuk fitur deteksi benturan yang memungkinkan identifikasi dini terhadap ketidaksesuaian desain dan mengurangi kesalahan yang dapat memicu biaya tambahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa BIM mampu menurunkan request for information sebesar 34% pada proyek kecil dan 68% pada proyek besar, serta mengurangi perintah perubahan desain hingga 48%. Hal ini membuktikan bahwa BIM sebagai teknologi yang meningkatkan kualitas dan mengurangi kesalahan dalam proyek konstruksi. Kekuatan yang kedua yaitu pengurangan biaya proyek konstruksi. BIM berkontribusi signifikan terhadap pengurangan biaya konstruksi dengan menyimpan informasi dalam satu model terpusat yang dapat diakses oleh semua pihak, sehingga aliran informasi lebih efisien dan konflik desain dapat diminimalkan. Studi kasus menunjukkan bahwa return on investment dari BIM berkisar antara 16% hingga 1.654%, dengan penghematan terbesar pada tahap estimasi biaya dan pelaksanaan proyek. Meskipun ada perdebatan mengenai biaya di tahap desain arsitektur, mayoritas responden sepakat bahwa BIM berdampak positif dalam menurunkan biaya keseluruhan proyek konstruksi. Kekuatan yang ketiga yaitu pengurangan limbah material konstruksi. Penggunaan BIM memungkinkan pengelolaan material yang lebih efisien, sehingga mengurangi limbah material konstruksi. Dengan estimasi yang lebih akurat, kontraktor dapat mengatur pembelian dan pengiriman material sesuai kebutuhan dan meminimalkan material yang terbuang. Dan kekuatan yang terakhir adalah otomatisasi proses menggambar. Penggunaan BIM mengotomatisasi proses menggambar, di mana setiap perubahan model langsung tercermin dalam gambar terbaru, sehingga waktu yang dihemat dapat digunakan untuk menyempurnakan desainnya. Kontribusi BIM dalam kualitas proyek secara keseluruhan pada tahun 2015 adalah 38,4% dan pada 2019 sebesar 34,7%. Hal ini menjadikan seiringnya waktu BIM semakin diakui sebagai alat penting dalam optimalisasi desain dan manajemen proyek. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah tidak adanya platform perangkat lunak yang universal. Ketidakadaan platform perangkat lunak universal untuk BIM tidak akan menjadi masalah jika semua model dikerjakan dengan perangkat lunak dari produsen yang sama. Namun, ketika data harus ditukar antar perangkat lunak yang berbeda, seringkali terjadi kehilangan informasi yang berdampak buruk pada kelancaran aliran data. Data geometris dan non-geometris rentan hilang, terutama saat model diekspor
dari format BIM ke CAD 2 dimensi atau dikonversi ke format IFC. Karena itu, interoperabilitas yang lebih baik antar perangkat lunak sangat dibutuhkan. Organisasi seperti Building Smart telah berupaya untuk mengembangkan standar dan alat untuk mendukung pertukaran data ini. Kelemahan yang kedua yaitu konsumsi tenaga kerja yang tinggi untuk mengembangkan permodelan BIM yang benar. Desainer mengeluhkan bahwa pembuatan model yang tepat dan berisi informasi yang lengkap pada setiap tahapan proyek sangat melelahkan dan memakan waktu. Dalam sebuah penelitian di Polandia mengungkapkan bahwa harga proyek yang rendah menjadi salah satu faktor yang memperburuk penggunaan tenaga kerja dalam implementasi BIM. Kelemahan yang ketiga adalah kesalahan dalam pencerminan bentuk bangunan sebenarnya. Kesalahan dalam mencerminkan bentuk bangunan yang sebenarnya seringkali disebabkan oleh kurangnya spesialisasi yang memiliki kompetensi dalam desain BIM sesuai dengan standar internasional seperti yang dipromosikan oleh American Institute of Architects. Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan kompetensi termasuk kurangnya staf berkualifikasi pada tahun 2015 71,4% dan pada tahun 2019 sebesar 58%, serta rendahnya pengetahuan tentang BIM, di mana pada tahun 2015 60,2%, sedangkan 2019 sebesar 68,4%. Kelemahan yang keempat adalah biaya implementasi yang tinggi di perusahaan. Dalam konteks investasi, biaya implementasi BIM di perusahaan menjadi tantangan besar, karena kebutuhan akan perangkat keras dengan spesifikasi tinggi jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh aplikasi CAD. Ukuran file BIM yang besar dan tuntunan grafis yang lebih tinggi seringkali memaksa perusahaan untuk membeli perangkat keras dan perangkat lunak terbaru, sehingga menambah beban biaya termasuk biaya pelatihan bagi karyawan yang semakin memperberat implementasi BIM. Peluang atau opportunities penggunaan BIM di konstruksi di Polandia yang pertama adalah tingkat minat para pemimpin pasar konstruksi. Perusahaan konstruksi besar, baik dari kalangan investor maupun kontraktor, menunjukkan minat tinggi pada teknologi BIM sebagai cara untuk menekan biaya investasi dan meningkatkan citra di pasar. Minat ini tidak hanya terbatas pada sektor swasta, tetapi juga mulai diterapkan dalam pengadaan publik. Berbagai institusi besar di Polandia seperti Kereta Api Negara, Direktorat Jenderal Jalan Raya dan Jalan Tol Nasional, serta Jaringan Listrik Polandia telah menjalankan program percontohan BIM dalam proyek infrastruktur. Hal ini menunjukkan potensi BIM dalam mentransformasi industri konstruksi di Polandia. Peluang yang kedua adalah implementasi teknologi BIM di seluruh dunia. Penggunaan BIM telah diadopsi secara luas di berbagai negara dan beberapa negara bahkan mewajibkan BIM dalam proyek pengadaan umum. Meskipun Polandia masih dalam tahapan awal adopsi BIM dibandingkan negara Eropa Barat lainnya, penerapan global ini menjadi peluang bagi Polandia untuk mempercepat adopsi dengan belajar dari praktik internasional yang lebih maju. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi pengembangan BIM di dalam negeri ini. Peluang yang ketiga adalah mengembangkan kesadaran di antara semua pemangku kepentingan. Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan tentang manfaat dan risiko BIM menjadi faktor kunci dalam mendorong penerapan teknologi ini secara luas. Dengan pemahaman yang lebih baik, investor dan kontraktor cenderung lebih terbuka untuk mewajibkan pengguna BIM dalam proyek mereka demi efisiensi dan peningkatan kualitas akhir. Survei menunjukkan bahwa pemangku kepentingan di industri arsitektur dan konstruksi semakin menyadari pentingnya BIM, dengan peningkatan pemahaman dari 40,4% pada tahun 2015 menjadi 55,3% pada tahun 2019. Hal ini menjadikan prioritas untuk daya saing pasar di Polandia. Peluang yang keempat adalah edukasi mahasiswa terkait BIM. Edukasi yang terus berkembang menjadi peluang utama khususnya bagi generasi insinyur dan arsitek baru. Universitas-universitas terkini menawarkan program magister dan pascasarjana khusus yang berfokus pada BIM, sehingga kekurangan tenaga ahli di bidang ini diharapkan dapat tertutupi dalam beberapa tahun ke depan. Ketersediaan profesional muda yang berkompeten di bidang BIM akan membantu mempercepat transisi industri konstruksi Polandia menuju penggunaan teknologi ini, menciptakan iklim yang lebih kompetitif dan inovatif dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah ancaman atau threats. Yang pertama, tidak adanya peraturan hukum dan standar yang berlaku. Salah satu tantangan utama dalam penerapan BIM di Polandia adalah ketidakadaan regulasi hukum atau standar nasional yang mengikat. Ketidakjelasan ini menyebabkan investor menggunakan berbagai spesifikasi seperti standar Inggris, BIS, atau yang pada tahun 2017 diganti oleh BSN ISO 19650, serta Level of Development dari American Institute of Architects.
yang sulit diadopsi langsung. Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap pengembangan standar BIM nasional sebagai langkah penting setelah meningkatkan kesadaran investor dengan persentase yang meningkat dari 36% pada tahun 2015 menjadi 51% pada 2019. Ancaman selanjutnya adalah kurangnya tenaga kerja yang berkualitas dan berpengalaman. Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas dan berpengalaman dalam BIM menjadi ancaman signifikan bagi penerapannya. Penerapan BIM yang efisien memerlukan tenaga ahli dengan keterampilan khusus. Namun, jumlah tenaga ahli yang kompeten masih terbatas. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Infrastruktur dan Konstruksi pada tahun 2016, sekitar 49% responden menganggap kurangnya kompetensi staf sebagai penghambat utama implementasi BIM dalam proyek konstruksi di Polandia. Kekurangan tenaga kerja terlatih ini memperpanjang waktu pelaksanaan proyek, terutama pada tahap awal penerapan BIM yang memerlukan adaptasi terhadap teknologi baru ini. Dan ancaman terakhir adalah keengganan kontraktor atau klien atau pengguna untuk menggunakan BIM. Sebagian besar pelaku industri konstruksi masih merasa nyaman dengan metode tradisional dan kurang memahami manfaat BIM. Keengganan ini seringkali disebabkan oleh kebiasaan dan ketidakpercayaan terhadap solusi baru yang menjadi tantangan dalam mengubah pola kerja yang sudah mapan. Meskipun ada peluang untuk memperluas penggunaan BIM, resistensi internal dari pelaku pasar dapat memperlambat adopsi teknologi ini dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah penyelesaian analisis SWOT. Analisis menggunakan teknologi BIM di Polandia dapat dilakukan melalui matriks SWOT yang mencakup faktor internal dan eksternal. Matriks ini membantu mengidentifikasi tindakan strategis untuk memaksimalkan manfaat penerapan BIM melalui teknik heuristik seperti brainstorming dan analogi. Berbagai strategi telah diusulkan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi industri konstruksi di Polandia. Dapat dilihat pada matriks SWOT berikut. Untuk strategi dan opportunities yang pertama adalah kualitas proyek yang lebih tinggi harus berkontribusi pada peningkatan kesadaran semua proyek. Yang kedua, pengurangan biaya konstruksi akan meningkatkan minat para pemimpin pasar terhadap teknologi BIM. Yang ketiga, otomatisasi pekerjaan seharusnya meningkatkan minat mahasiswa pada teknologi BIM. Untuk strategi weakness dengan opportunities, yang pertama, ketertarikan para pemimpin pasar dapat membantu menciptakan alat dan platform perangkat lunak yang universal. Yang kedua, pendidikan BIM bagi mahasiswa akan melahirkan tenaga ahli yang mampu membuat model BIM yang tepat dan cepat. Yang ketiga, implementasi BIM dalam pengadaan publik di Polandia dapat meningkatkan investasi dalam penerapan BIM di perusahaan. Untuk strategi strength dan threats, yang pertama, pengurangan biaya prekonstruksi seharusnya meyakinkan pihak yang ragu untuk memperkenalkan teknologi ini. Yang kedua, otomatisasi desain seharusnya mendorong insinyur muda untuk belajar dan memperkenalkan teknologi BIM. Untuk strategi weakness dan threats, yang pertama, tidak adanya platform perangkat lunak yang universal dapat menghambat pemerintah dalam membuat regulasi dan standar pelaksanaan. Yang kedua, tingginya konsumsi tenaga kerja dan rendahnya upah dapat menghalangi para desainer untuk menggunakan teknologi BIM. Yang ketiga, biaya tinggi untuk perangkat lunak dan pelatihan staf dapat menghalangi perusahaan untuk melatih karyawan mereka. Kesimpulannya adalah, hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa penerapan BIM di Polandia memiliki potensi yang cukup menguntungkan dengan lebih banyak kekuatan dan peluang dibandingkan kelemahan dan ancamannya. Namun, perubahan dalam adopsi BIM di Polandia masih berjalan lambat. Strategi terbaik untuk mempercepat penerapan BIM adalah strategi pengembangan yang agresif dengan fokus pada memaksimalkan kekuatan dan peluang untuk menjadikan BIM bagian dari praktik sehari-hari. Promosi BIM sebaiknya menekankan pemanfaatan pengurangan biaya untuk menarik perhatian para pemimpin pasar konstruksi. Selain itu, pengenalan program studi kasus BIM di universitas akan membantu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dalam beberapa tahun mendatang. Demikian penjelasan saya terkait analisis SWOT penggunaan BIM pada konstruksi di Polandia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.